Oke, jadi sekarang kita lanjut dengan video ke-8, yaitu kita akan membuat fitur-fitur untuk menambahkan data. Jadi untuk form input data kita buat, dan sekarang untuk form-formnya yaitu ada profil, ada admin, lemari, penulis, dan sebagainya sampai peminjaman. Sekarang kita akan membuat fitur untuk menambahkan data. Jadi yang pertama kita mulai dari data admin. Kita ke Visual Studio Code, lalu kita ke bagian data admin. Dari sini kita pilih create, lalu kita buat sebuah folder baru dengan nama insertadmin.php. insertadmin.php, lalu satu lagi insert lemari.php, terus selanjutnya insert lemari di sini kita tambahkan lagi insert penulis.php, lalu kita tambahkan lagi insert penerbit.php, lalu tambah lagi untuk insert jenis.php, insert jenis.php, lalu satu lagi untuk insert buku.php, insert pengunjung.php, insert pengunjung.php, kemudian ada insert peminjaman.php, Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita mulai dengan data yang pertama, yaitu insert data admin. Oke, di sini kita ambil script yang ada di sini. Lalu kita letakkan di bagian insert admin. Oke, seperti ini. Lalu untuk script koneksinya ini, untuk input ini kita ambil script yang ada di beranda.php bagian konektor yang ini. Oke, seperti ini. Lalu yang di bawah kita menggunakan filter, jadi kita copy saja script yang ini, lalu kita letakkan di bawah sini. Namun di sini bukan konektor.php tapi filter. Oke, untuk input yang ini kita ganti dengan nama filter. Oke.
lalu kita ganti semua. Oke. Oke, kita lanjut. Jadi di sini untuk data admin ini ada 8. Jadi di sini kita 246 kita tambahkan 2 di sini. Oke, di sini kita isi nama fieldnya, tapi kita tambahkan dulu untuk variabelnya. Kita tambahkan 2 lagi. Variabel 7. Variabel 8. Oke. Dan di sini lokasinya itu kita pakai beranda.php. Beranda.php. Lalu kita copy scriptnya, lalu kita letakkan di semua folder yang ada di database kita. Insert buku, lalu insert jenis, lalu insert lemari, insert peminjaman, insert penerbit, insert pengunjung, penulis, dan juga terakhir insert path. Oke, kita kembali ke insert data admin. Nah, untuk insert data admin ini ada 8 field. Yang pertama itu nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat email telepon, alamat, email, telepon, password dan status. Password dan yang terakhir itu ada status. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi di sini di bagian status ini kita tidak usah pakai, kita cukup masukkan 1, kita isi dengan 1, kemudian titik koma. Lalu di sini untuk
variabel yang pertama ini kita tidak usah isi karena ini adalah ID admin, jadi dia akan terisi secara otomatis. Selanjutnya untuk yang di sini, untuk lokasinya ini beranda.php tanda seru M1, oke, seperti ini. Untuk koneksinya ini kita cuma menggunakan konektor.php, jadi yang ini kita hapus. Untuk filternya juga kita hapus. Filter.php, konektor.php. Oke, sekarang coba kita save. Lalu kita jalankan di sini di bagian menu admin. Coba kita pilih, lalu kita tambahkan satu data. Nama, contohnya namanya Alisere, tempat lainnya di Soe. Tanggal lahir ini kita coba pilih tanggal 10 2000 seperti itu. Alamatnya sekarang di Kopang, terus emailnya aldi@gmail.com, teleponnya 08123777. Ini paspornya 123. Lalu kita simpan. Di sini terjadi kesalahan di bagian insert admin.php. Oh ya, jadi di bagian ini kita tutup dulu ini. Di bagian beranda, pada bagian insert admin itu kita tambahkan create. Insert admin, insert row, insert lemari, insert admin ini kita tambahkan create slash insert admin.php. Coba kita save all, lalu kita refresh kembali. Alisere di Soe. Jepang aldi@gmail.com.
passwordnya 1234. Di sini masih salah di bagian insert admin.php. Oke. Di line 10 Oke, jadi sekarang kita lanjut untuk data buku. Di sini kita sudah isi data-datanya seperti ini. Sekarang insert into buku PHP. Sekarang coba kita ke data buku, lalu kita tambahkan satu data, contohnya judulnya mari menggambar. Intisari kita isi mengajar, maksudnya melatih kreativitas anak usia dini. Contohnya seperti ini. Terus tahun terbit kita taruh 2002. Biasanya kita kasih kosong, jumlahnya 20. Terus jumlah bukunya kita taruh 10. Penulis kita taruh Ariati, penerbit Hernu. Untuk jenis bukunya kita tambahkan di jenis buku. Dari sini kita coba tes dengan buku komputer, lalu raknya rakit MC02. Coba kita simpan. Lalu kita ini baru muncul. Coba kita cek di localhost, di data buku. Di sini juga belum ada. Kita periksa kembali di sini di script untuk beranda bagian insert buku. Insert track, insert penulis, insert penerbit, insert script, insert buku.php, ada judul, ada tahun terbit, ini kita kasih nomor, banyak teks, jumlah halamannya, nomor, jumlah bukunya, nomor, ID penulis, select the penulis, oke. ID penerbit, nama, ID jenis buku, ID rak, select bentang from rak, coba kita save, kita kembali dan kita isi lagi. Data buku,
judulnya mari menggambar, YouTube-nya Intisari, melatih anak untuk melatih kreativitas anak sejak dini. Terbit kita kasih tahun 2000, ISBN-nya kosong, jumlah lamanya kita kasih 15. 10 penulisnya Aryati, penerbitnya jenis buku contohnya komputer, lalu dia berada di Rake MC02 seperti ini. Kita simpan, lalu kita ke data buku. Ternyata di sini belum ada. Sekarang coba kita isi semua data yang ada di sini, yang ada di menu-menu ini, baru kita cek satu persatu. Kita ke insert lemari. Untuk insert buku ini kita tutup dulu, kita ke insert lemari. Insert lemari.php. Nah, di sini untuk lemari hanya ada satu data, jadi yang lainnya kita hapus saja dulu. Di sini nama fieldnya adalah nama lemari, terus variabelnya ini kita hapus. Dari data yang kedua, untuk tabel lemari, kemudian di sini kita tambahkan slash di sini dan kita ambil script yang ada di sini. Seperti ini. Kemudian kita periksa di insert lemari.php. Nah, di sini kita tambahkan create.
lemari, nama lemari, lalu kita save, kita coba testing di tambah lemari, nama lemari, kita lemari, statistik. Nah, di sini sudah ada muncul data lemari dengan nama data statistik. Coba kita tambahkan satu lagi, nama lemarinya misalkan tentang IPA. Disimpan, kita ke data lemari, ternyata ini belum ada. Kita ke insert lemari, lalu di sini kita tambahkan M sama dengan 9, mungkin seperti itu. Kita save, lalu kita kembali ke sini, kita refresh, IPA, ternyata belum ada juga. Mari kita dapat application. Sekarang coba kita pindah ke data untuk insert jenis. Oke, di sini untuk insert jenis ini datanya cuma satu. Untuk insert data jenis ini cuma ada satu, yaitu nama. Kita hapus yang lain-lain ini. Di sini kita tabel jenis. Dan untuk variabelnya juga kita hapus sampai lalu script yang ini kita ambil dari sini.
Ya di sini kita tambahkan, jadi dia kembali ke halaman beranda. Data yang diinput itu diambil lalu dia kembali ke halaman beranda. Kita tambahkan sama dengan M sama dengan 4. Seperti ini. Lalu di bagian insert bagian beranda di insert jenis ini kita tambahkan thread / insert jenis seperti ini. Lalu coba kita save, kita testing dulu. Ini ada 3 data, coba kita tambahkan lagi 1 data. Pelajaran kita kembali ke jenis buku. Ini ada 4 data, cuman satunya tidak terbaca. Coba kita ke sini di bagian ada jenis buku struktur. Berarti datanya masih kosong. Coba hapus yang ini. Coba kita refresh. Tiga data. Buku pelajaran. Simpan. Ketik ke jenis buku. Nah di sini tidak ada sampai nomor 4, tapi nama bukunya tidak ada. Insert jenis PHP. Oh di sini terus nama filenya belum ada. Nama karena di database kita hanya ada nama, jadi kita cukup tambahkan nama. Oke, sekarang coba kita save, lalu kita kembali di bagian insert data untuk jenis buku. Coba kita tambahkan buku cerita. Pakai jenis buku belum ada.
Coba di sini kita kasih 5, kita save. Cerita. Nah, ini sudah ada buku cerita di sini. Kita hapus yang data yang pertama karena datanya kosong. Oke. Berarti untuk lemari di sini datanya juga kita harus isi. Untuk di sini ID adminnya di sini juga harus diisi. Contohnya kita kasih ID ke-6. Lalu kita file dan kita save. Lalu coba kita refresh di lemari, kita tambahkan satu data IPA misalnya. Maka di sini sudah ada tambahan data untuk IPA. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian penulis. Untuk penulis ini insert jenisnya sudah. Sekarang kita selesaikan yang ada di admin. Di sini adminnya cuma 1 kalau tidak salah. Berarti 4. Coba di sini kita tambah 4. Kita save dulu. Kita tambahkan data untuk data admin. Aldi, tempat lahirnya di Kupang. Tahun, tanggal lahirnya contohnya seperti ini, kita taruh saja. Terus soal emailnya aldi@gmail.com. Teleponnya kita kasih saja yang ini dulu, 21 12343. Oke, save. Maka di data admin sudah ada data baru, yaitu nama adminnya Aldi Sere. Oke. Sekarang kita ke data untuk rak. Untuk data rak ini lemari, jenis buku, untuk rak, data raknya insert rak.php. Tambah saja script yang ada di sini. Kita letakkan di insert rak. Nama fieldnya itu cuman ada 2. Nama fieldnya itu kita cek di beranda.
di bagian data rak, data buku, jenis buku dan rak. Di sini ada ID rak. Nomor rak dan juga nomor lemari. Kartu pinjam, data buku, penerbit, data pengunjung, berarti data raknya di atas. Data rak ini ada nama lemari, nama rak dan juga nama lemari. Berarti di sini fieldnya itu yang pertama nama rak dan juga yang kedua itu nama lemari. Untuk variabel ini ada 3. Jadi kita hapus dari sini sampai sini. Oke. Lalu nama tabelnya mungkin dia kan ada uang. Coba kita kasih tabel rak saja dulu. Di sini kita kasih tanda sama dengan 8 misalnya. Oke, seperti ini. Lalu di sini karena data rak di sini baru 2, tidak ada yang ketiga. Sekarang coba kita file lalu save. Ini kita coba testing untuk data rak. Tambah data nomor rak MC0403 maksudnya. Nama lemarinya itu lemari untuk IPA misalnya. Lalu kita simpan. Di sini insert di sini harus tambahkan grid. Di sini kita tambahkan grid slash insert rak. Coba kita file lalu save ulang. Di rak nomor rak tambah data rak MC03. Nama lemarinya kita pilih IPA. Lalu di data rak, di sini sudah ada 3 data. MC03 statistik dan juga coba kita tambah satu lagi MC04. Nama lemarinya itu IPA. Di sini berarti kita harus ganti
ID-nya menjadi ID yang keempat, karena ini mungkin ada salah setting di bagian tabel rak, jadi ID adminnya tidak otomatis begitu. Tambah data nomor admin C04 IPA, lalu data rak. Kenapa di sini statistik semua? Sekarang kita lanjut dengan insert data penerbit. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Kita ke insert penerbit 2, 4, 6. Semuanya kita hapus. Lalu di sini tabel penerbit. Karena dia hanya data, maka yang ini kita hapus. Ke variabel ke-6 ini kita kasih ID yang kedua. Lokasinya itu beranda.php m sama dengan 2. Lalu untuk bagian koneksi dan juga filter inputan ini kita ambil script yang ada di insert admin. Lalu untuk fieldnya ini kita isi menurut data yang ada di menu penerbit. Ada nama, alamat, kota, email, telepon. Ada nama, alamat, kota, email, dan juga nama, alamat, kota, email, telepon. Dan juga telepon. Kemudian untuk statusnya itu kita kasih 1. Seperti ini. Lalu di bagian beranda, di bagian insert penerbit ini kita tambahkan create. Oke, seperti ini. Coba kita testing dulu. Nama, alamat, kota, email, telepon, penerbit. Coba kita testing untuk data menu penerbit. Kita tambah data. Penerbitnya contoh Dian Poli, alamatnya di Kupang, alamatnya di mana ya?
Jadi Kupang sudah begitu, kota Kupang, emailnya dipo@gmail.com, teleponnya coba kita testing untuk ini, dan nomor 2 coba kita simpan di data penerbit. Nah, di sini sudah ada 2 data, Dian Poli alamat Kupang, email, dan juga kalau kita mau tambahkan data kita harus ganti di sini karena datanya itu ada salah setting di bagian ini ID admin, ID penerbit. Jadi setiap kali tambah data maka datanya ID-nya tidak tersimpan secara otomatis. Coba kita tambahkan satu lagi di Papua, misalnya kota Soe. Saya lihat gmail.com, lalu ini kita ganti dengan satu-satu. Maka di penerbitnya itu sudah ada data baru, ada Selna Salu, Papua, Soe, Selna. Oke, seperti itu. Dan ini juga berlaku. Di sini sudah ada ID admin yang berhasil kita tambah, lemari, rak, penulisnya belum, penerbitnya sudah, jenis bukunya juga sudah, bukunya belum. Jadi untuk data buku ini coba kita selesaikan dulu data buku. Jadi ini ada salah setting, jadi ID-nya itu tidak masuk secara otomatis, jadi datanya itu ID-nya harus diisi secara manual. Jadi kita tambahkan di data buku, judulnya Mari Menggambar, intisarinya melewati anak sejak jadi ini seperti ini 2000. Biasanya kita kasih kode kosong saja. Jumlah bukunya contohnya 10, penulisnya Aryati, penerbitnya Erni, jenis bukunya itu cerita misalnya, lalu rak 04. Coba kita ke buku, ternyata di sini belum bisa. Oke, jadi untuk membuat data untuk tambah data ini kurang lebih seperti itu. Scriptnya juga sama dengan yang dan script untuk ID untuk data admin ini berlaku untuk semua fitur yang ada di database perpustakaan. Seperti itu.